Simulasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 SMK Santo Mikael, Surakarta. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Michael Teladan, oh Michael Teladan, ayo ayam mansuran, oh Michael Teladan, ayo, 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 master, satu meter dan menciptakan. Miko, siap dan bergerak, makane do manuto. Bersama berusaha, SMK bisa. Selamat datang di SMK Santo Mikael, Surakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Kita tahu pada masa pandemi COVID-19 ini, sebagian besar aktivitas terhenti. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar di SMK Santo Mikael, Surakarta. Saya merasa sangat bahagia dan optimis mendengar yel-yel yang telah dipekikkan oleh para siswa. Ada gairah dan semangat untuk kembali ke sekolah. Pada bulan Oktober ini akan diadakan simulasi pertemuan tatap muka khusus untuk mata pelajaran praktek. Nah, pada simulasi tersebut akan diberlakukan protokol kesehatan. Untuk itu, mari kita lihat penerapan simulasi pembelajaran praktek secara tatap muka di SMK Santo Mikael, Surakarta. Sebelum memasuki ruangan, setiap guru wajib menggunakan hand sanitizer. Tahap persiapan dimulai dari pembentukan satuan tugas tim pembelajaran tatap muka. Tim melakukan rapat-rapat koordinasi, mulai dari penyusunan prosedur operasi standar, yaitu dengan melakukan pemetaan peserta didik yang meliputi pemetaan riwayat perjalanan, pemetaan riwayat kontak dengan pasien COVID-19, dan pemetaan penyakit bawaan. Selain itu, tim juga mempersiapkan rancangan kurikulum darurat, persiapan bidang sarana dan prasarana, antara lain memasang infografis terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka di masa pandemi, serta menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu, tim mempersiapkan bilik disinfektan, masker, face shield, sarung tangan, APD, serta hand sanitizer. Tim memasang tanda jaga jarak aman dan garis antrian di area yang membutuhkan. Untuk sirkulasi udara yang baik, setiap jendela di ruangan kelas akan dibuka. Seluruh ruangan yang akan digunakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, seperti ruang kelas, tangga, ruang praktik gambar, dan ruang praktik pemesinan akan disemprot dengan cairan desinfektan. Pada tahap selanjutnya, sekolah mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi juga dilakukan dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Pemerintah Kota Surakarta, dan dengan gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Surakarta. Koordinasi juga dilakukan bersama dengan Puskesmas Kecamatan Laweyan, Polisi Sektor Kecamatan Laweyan, dan Komandan Rayon Militer Kecamatan Laweyan. Sosialisasi kepada orang tua peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya adalah sosialisasi simulasi pembelajaran praktik tatap muka kepada peserta didik melalui Google Meet. Berikut adalah prosedur operasi standar penerimaan tamu di sekolah. Setiap tamu wajib menggunakan hand sanitizer yang tersedia di luar ruangan. Kemudian, tamu akan diarahkan oleh petugas tata usaha
ke ruangan yang sudah disediakan. Tamu yang sudah selesai berkunjung meninggalkan ruangan dan tetap menggunakan hand sanitizer. Prosedur operasi standar masuk lingkungan sekolah. Setiap guru masuk ke lingkungan sekolah melalui pintu timur. Setiap guru diarahkan oleh petugas sekolah untuk cuci tangan dengan sabun, wajib menerapkan 6 langkah cuci tangan yang benar, minimal 20 detik. Guru akan diarahkan untuk dicek suhu tubuhnya. Guru juga akan memasuki bilik disinfektan. Guru melakukan presensi menggunakan kartu presensi dengan tetap memperhatikan jarak aman. Peserta didik masuk ke lingkungan sekolah melalui pintu barat untuk menempati tempat parkir yang sudah diatur jaraknya 1,5 meter. Sebelum memasuki halaman sekolah, siswa dicek suhu tubuhnya. Kemudian diarahkan untuk cuci tangan dengan sabun dan memasuki bilik disinfektan. Bagi peserta didik yang lupa membawa masker, maka akan diberikan masker oleh petugas untuk dikenakannya. Bagi peserta didik yang suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka petugas akan mengarahkan peserta didik untuk duduk di tempat yang sudah disediakan selama 5 menit. Petugas akan mengecek kembali suhu tubuh peserta didik. Jika suhu tubuh peserta didik masih di atas 37,5 derajat Celcius, maka peserta didik diminta untuk kembali ke rumah. Peserta didik melakukan presensi dengan menggunakan kartu presensi dan tetap memperhatikan jaga jarak aman. Kemudian, peserta didik menuju ruang transit. Kemudian, peserta didik mengganti pakaian yang dikenakannya dengan seragam praktik dan menggunakan face shield. Keluar dari ruangan transit, peserta didik wajib menggunakan hand sanitizer. Setelah melayani peserta didik, petugas wajib membuang sarung tangan yang sudah dikenakannya, kemudian menggunakan hand sanitizer. Prosedur operasi standar masuk ruangan. Guru wajib mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, guru mengenakan jas praktik gambar, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan face shield. Sebelum memasuki ruangan, peserta didik wajib menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Peserta didik memberikan salam jarak jauh kepada guru. Pembelajaran tatap muka diawali dengan berdoa. Peserta didik yang ingin izin ke toilet dapat mengangkat tangan. Kemudian, guru mempersilahkan peserta didik. Peserta didik akan diarahkan petugas untuk menuju toilet. Setelah selesai, peserta didik wajib mencuci tangan dengan sabun. Prosedur operasi standar, kegiatan belajar mengajar, praktik gambar. Meja gambar diatur dengan jarak minimal 1,5 meter. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, peserta didik wajib membersihkan peralatan yang sudah digunakannya dengan cairan disinfektan. Saat keluar ruang praktik gambar, siswa menggunakan hand sanitizer. Setelah selesai mengajar, guru melepaskan jas praktik gambar, melepaskan face shield, dan membuang sarung tangan yang sudah digunakan ke tempat yang sudah disediakan. Terakhir, guru dapat mencuci tangan dengan sabun. Prosedur operasi standar, kegiatan belajar mengajar, praktik pemesinan. Peserta didik masuk ke ruang praktik pemesinan dan menuju section masing-masing. Untuk proses peminjaman alat, peserta didik
dapat menuliskan daftar alat yang dibutuhkan. Kemudian, peserta didik berjalan ke kamar alat dengan tetap menjaga jarak aman. Kemudian, peserta didik kembali ke mesin masing-masing. Pembelajaran praktik dibagi menjadi 2 shift dengan jeda waktu 1 jam. Jumlah peserta didik dalam satu shift sebanyak 12 orang. Prosedur operasi standar penanganan kasus. Jika peserta didik merasa tidak enak badan, maka peserta didik wajib memberitahu guru sectionnya. Kemudian, guru akan mengantar peserta didik kepada petugas. Petugas akan menyerahkan peserta didik kepada petugas lain di ruang UKS. Selanjutnya, petugas akan menghubungi pihak puskesmas untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Apabila kondisinya dinyatakan aman dan baik, maka pihak sekolah akan menghubungi orang tua untuk melakukan penjemputan. Prosedur operasi standar pelayanan perpustakaan. Peserta didik wajib menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Setelah ruangan selesai digunakan, petugas perpustakaan akan menyemprotkan cairan disinfektan. Selama menjalankan ibadah, peserta didik wajib menjaga jarak aman. Selesai kegiatan belajar mengajar praktik, peserta didik dapat menuju ke ruang transit untuk makan. Peserta didik membawa makanan dan minuman dari rumah. Prosedur operasi standar meninggalkan lingkungan sekolah. Sebelum meninggalkan lingkungan sekolah, peserta didik wajib mengganti seragam praktiknya dengan pakaian bebas. Setelah presensi, peserta didik wajib cuci tangan dengan bersih. Dengan menerapkan 6 langkah cuci tangan yang benar, peserta didik meninggalkan lingkungan sekolah melalui pintu barat. Tiap hari latih diri, pantang mundur, terus maju. Bapak, Ibu, dan para siswa, setelah melihat video simulasi pembelajaran praktek secara tatap muka, maka kehidupan baru atau sering kita dengar new normal akan kita terapkan pada proses kegiatan belajar mengajar di SMK Santo Mikael tercinta. Marilah kita secara bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan supaya seluruh proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Mikael. Miko, Miko, Miko. Jos, jos, jos. STM Katolik Mikael, Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswa